warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan keempat tentang metode penelitian. Jadi di sini yang pertama kita harus mengetahui tentang pengertian dari konsep penelitian. Jadi konsep penelitian ini adalah suatu pengertian atau definisi yang menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Jadi konsep ini bisa berupa dengan konstruk atau tak teramati, misalnya adalah motif, berprestasi atau keadilan, bisa pula teramati seperti konsep tentang meja atau pohon. Nah, di sini penelitian juga harus ada tentang variabelnya. Variabel ini adalah suatu konsep yang memiliki variasi nilai. Badan manusia ini adalah bukan variabel, mengapa? Tinggi badan manusia adalah variabel, mengapa? Jadi dua bentuk variabel dalam penelitian ini adalah yang pertama ada variabel kategorikal yang memiliki dua golongan, yaitu dikotomi, misalnya adalah jenis kelamin, politomi misalkan adalah jenis pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah variabel bersambungan yang memiliki rangkaian nilai yang mempunyai rentang tertentu, misalkan adalah usia atau pendapatan. Nah, ditinjau dari kuantifikasinya, variabel diklasifikasikan atas variabel nominal didasarkan atas proses penggolongan bersifat diskrit, misalkan adalah jenis kelamin, kemudian ada jenis mata pencarian atau agama. Kalau variabel ordinal di sini adalah berdasarkan jenjang dalam atribut tertentu, misalkan ranking kelulusan atau kejuaraan. Kalau variabel interval terdapat satuan atau unit pengukuran, misalkan adalah prestasi belajar atau penghasilan. Yang keempat adalah variabel rasio mempunyai nol mutlak. Nah, tetapi di sini variabel ini di dalam suatu penelitian itu dilakukan di penelitian eksperimental. Jadi penelitian eksperimental ini ada variabel bebas, variabel kontrol, kemudian ada variabel terikat. Jadi variabel bebas ini adalah misalkan dosis pada obat. Nah, bermacam-macam pada dosis itu bisa 0, 15, 25 atau 30 itu termasuk variabel bebas. Kemudian kalau variabel terikat ini adalah variabel yang diteliti. Misalkan yang diteliti adalah kalau sudah diberikan dosis, maka yang diteliti misalkan gambaran mikroskopis dari suatu organ mencit. Kemudian ada variabel kontrolnya. Kalau variabel kontrol ini bisa berat mencit atau usia dari mencit. Kalau di penelitian kualitatif, kepuasan pelayanan, nah itu variabel itu tidak perlu ditulis di dalam suatu penelitian atau di suatu bab 3. Kemudian ada pengertian proporsi. Proporsi ini adalah pernyataan tentang satu konsep atau satu variabel atau lebih. Proporsi ini adalah membahas satu variabel, itu disebut univariat. Yang membahas dua variabel adalah bivariat. Yang membahas lebih dari dua variabel adalah multivariat. Nah, di sini contohnya apa dari univariat? Dari univariat itu bisa dilakukan tentang pengamatan tentang organ jantung, tentang histopatologinya setelah dilakukan pemberian dosis. Kalau bivariat berarti dia adalah perbandingan antara dosis A dan dosis B. Kalau contoh multivariat di sini adalah multivariat itu lebih dari dua variabel, bisa kita melakukan makroskopis dari organ tersebut bagaimana, kemudian bisa mikroskopisnya, bisa juga tentang HB-nya. Nah, kalau hipotesis, pengertian hipotesis ini adalah suatu penjelasan tentatif, jawaban sementara terhadap masalah penelitian dan bukti-bukti empirik yang berfungsi untuk menuntun dan menjelaskan sifat-sifat tertentu yang dimiliki oleh peneliti. Nah, hipotesis itu merupakan pernyataan yang terbuka untuk diuji kembali melalui prosedur penelitian. Dikemukakan dalam bentuk apa, bisa masuk akal atau logis, kemudian konsisten dengan fakta atau teori, dinyatakan secara terbuka untuk diuji kebenarannya dan ditulis secara sederhana. Misalkan di sini saya mempunyai judul pengaruh pemberian obat terhadap histopatologi dari organ mencit. Nah, berarti untuk hipotesisnya adalah ada pengaruh pemberian dosis A
terhadap histopatologi, kemudian tidak ada pengaruh pemberian obat. Jadi dia adalah bisa menolak dan bisa tidak ditolak. Kemudian ada generalisasi empirik. Di sini suatu pernyataan yang tentang hubungan dibangun atas dasar pengamatan pertama yang dilakukan dipakai sebagai dasar untuk membuat kesimpulan bagi keseluruhan. Jadi di sini contohnya adalah bisa juga pengamatannya tentang tadi kepuasan pasien terhadap pelayanan obat. Lah nanti kan Bapak Ibu melakukan penelitiannya harus membuat kuesioner terlebih dahulu. Kuesioner ini adalah dalam bentuk bisa pretest maupun post-test dari disebar ke pasien untuk diisi oleh pasien tersebut. Kalau sudah kita lakukan intervensi atau untuk melakukan data empirik, dan setelah itu dari situ kita akan menyebarkan post-test dari kuesioner tersebut. Nah, ini ada jenis hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel di sini adalah hubungan sistem simetris apabila variabel yang satu tidak disebabkan atau dipengaruhi yang lainnya. Hubungan timbal balik di sini adalah suatu variabel bisa menjadi sebab dan juga akibat dari variabel lainnya. Jadi contohnya di sini adalah peningkatan misalkan peningkatan layanan pasien terhadap kemajuan usaha dari suatu apotek. Kemudian pada suatu saat X bisa menjadi Y dan sebaliknya. Kalau hubungan asimetris di sini adalah hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen. Independen ini adalah pengaruhnya variabel bebas terhadap variabel dependen adalah variabel tergantung. Dan variabel independen ini bisa terdiri atas dua variabel yaitu bivariat, bisa juga menjadi multivariat. Nah, ini ada jenis-jenis variabel yang ditinjau dari fungsinya. Ada variabel bebas, variabel bergantung, kemudian ada variabel moderator, variabel kendali, dan variabel rambang. Tapi di sini yang sangat ditulis di penelitian ada variabel bebas, kemudian variabel terikat, kemudian ada variabel kontrol atau variabel kendali. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga. Jenis-jenis penelitian ini ditinjau berdasarkan metode dan tujuan. Ada penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian evaluasi, dan penelitian pengembangan. Kalau ditinjau dari metodenya berarti penelitian eksperimental dan penelitian non-eksperimental. Nah, penelitian eksperimental ini ada sebab, akibat, dan juga harus ada manipulasi atau variabel bebas. Desain penelitiannya adalah bisa eksperimen sungguhan yang pertama, yang kedua adalah eksperimen semu, yang ketiga adalah prasemu. Jadi di sini kalau menggunakan eksperimental nanti rancangan penelitian atau desain penelitiannya adalah menggunakan RAL, rancangan acak lengkap, atau rancangan acak kelompok. Jadi rancangan acak lengkap ini adalah ciri-cirinya dia homogenitasnya adalah dia homogenitas. Kemudian dari rancangan acak lengkap ini bisa dilakukan di lab. Kalau rancangan acak kelompok nanti adalah bisa dilakukan di greenhouse. Nah, ini nanti kalau sudah melakukan eksperimental kita akan menghitung ulangan biasanya menurut Federal, jadi T(n-1) kurang lebih dari 15. Jadi dari ulangan tersebut berapakah treatmentnya atau perlakuannya. Kalau dengan dosis berarti perlakuannya misalkan ada 4, berarti 4, ulangannya ada 6, berarti total dalam rancangan penelitian, desain penelitiannya adalah 24 perlakuan. Kalau penelitian non-eksperimental, ini biasanya banyak juga di Departemen Farmasi Komunitas. Ada penelitian deskriptif, penelitian korelasional, penelitian survei, penelitian komparatif, dan penelitian ex post facto. Nah, jadi di sini penelitian deskriptif itu bagaimana sih? Penelitian deskriptif itu adalah penelitian dengan metode kualitatif, jadi hanya berupa kita membagikan kuesioner, kemudian kita lakukan uji analisa menggunakan analisa deskriptif, ditulis biasa narasi, dinarasikan. Kemudian yang kedua adalah penelitian korelasional, ini adalah hubungan, jadi misalkan hubungan kepuasan pasien terhadap layanan apotek. Jadi hubungan ini bisa dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.
Yang ketiga adalah survei. Kalau survei ini adalah melihat observasi saja. Kalau penelitian komparatif ini adalah perbandingan. Jadi perbandingan layanan A dan layanan B, misalkan seperti itu. Kelima adalah penelitian ex post facto. Kalau ex post facto ini adalah berdasarkan fakta yang ada. Nah, di sini pendekatan penelitian itu kuantitatif dan kualitatif. Istilah kuantitatif dan kualitatif ini berkaitan dengan modus penelitian atau pendekatan penelitian yang mengacu pada metode penelitian. Bagaimanakah data dikumpulkan dan dianalisis dan jenisnya penyajian datanya yang diperoleh melalui penelitian. Secara kasar atau umum, perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif adalah bentuk data yang disajikan. Penelitian kuantitatif ini berkaitan dengan data dalam bentuk angka dengan penyajian statistik, sedangkan kalau penelitian kualitatif ini adalah dengan data yang bukan angka, tapi disajikan dengan dalam bentuk narasi atau naratif. Nah, perbedaan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif, jadi di sini adalah asumsinya kalau penelitian kuantitatif itu berdasarkan bentuk positivistis logik yang berasumsi bahwa fakta sosial itu stabil, bahwa hubungan-hubungan dengan realitas itu adalah stabil dan terpisah dengan perasaan dan keyakinan individu. Kalau penelitian kualitatif itu lebih ke bersifat konstruksionistik yang beranggapan bahwa realitas itu tidak tunggal tetapi majemuk dan berhubungan dengan dinamika. Nah, kalau tujuan penelitiannya di sini penelitian kuantitatif itu berupaya untuk menentukan hubungan-hubungan dan menjelaskan sebab dari perubahan-perubahan yang terukur dalam fakta sosial. Jadi penelitian kualitatif itu lebih peduli terhadap pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan yang ada atau subjek. Hal itu diperoleh melalui partisipasi peneliti dalam kehidupan subjek. Nah, di sini metode dan proses penelitiannya adalah dalam penelitian kuantitatif digunakan dalam prosedur dan langkah-langkah penelitian yang telah ditetapkan secara mantap sebagai pedoman penelitian. Kalau sedangkan dalam penelitian kualitatif itu adalah proses penelitian itu lebih fleksibel. Nah, dalam penelitian kuantitatif itu digunakan dalam bentuk eksperimental atau korelasional untuk mereduksi kesalahan. Kalau prototipnya, penelitian kualitatif itu adalah etnografi yang membantu membaca, memahami perspektif majemuk dalam situasi yang ada pada subjek penelitian. Nah, di sini peran peneliti adalah dalam penelitian kuantitatif, peneliti berperan adalah mengamati jarak jauh atau analisis, mungkin juga dengan dikombinasi dengan manipulator jarak jauh. Respondennya adalah proyek untuk penelitian dalam konteks searah, yaitu benda. Kalau kualitatif, respondennya adalah subjek untuk peneliti dalam komunikasi dua arah, bisa saya, Anda, saya. Kemudian peneliti ini mengkombinasikan peran pelaku yang pengamatnya adalah sebagai asisten penelitian atau konsultan interaktif. Nah, jadi di sini kalau kualitatif itu biasanya juga seperti ini, subjeknya itu berkomunikasi dengan dua arah. Kalau isi penelitiannya dalam penelitian kuantitatif itu berdasarkan pandangan atau berurutan sesuai hubungan sebab akibat. Kalau kualitatif, isi penelitiannya adalah holistik atau menyeluruh, terutama dilihat dari interpretasi responden. Pentingnya konteks dalam penelitian kuantitatif berusaha untuk secara umum. Kalau kualitatif meyakini bahwa peristiwa perilaku manusia dipengaruhi oleh setting di mana perilaku itu terjadi sehingga perilaku manusia itu tidak dapat dipahami di dalam menginterpretasikan pemikiran. Langkah-langkah penelitian di sini tadi juga sudah di metode ilmiah. Yang pertama itu harus merumuskan, mengobservasi, memilih suatu topik penelitian, kemudian kita harus cari literatur sebanyak-banyaknya, bisa dari buku maupun jurnal untuk dituliskan di masalah penelitian. Kemudian memilih, menyatakan rumusan masalah tadi adalah dalam bentuk pertanyaan terbuka. Kemudian tujuan ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Kemudian keempat adalah merumuskan hipotesis.
atau dugaan sementara dan menetapkan desain penelitian yang Bapak Ibu gunakan, pendekatan dan metode penelitian. Keenam adalah mengumpulkan data, ketujuh mengolah dan menganalisis data, dan kedelapan menginterpretasikan temuan-temuan dan menyusun kesimpulan. Yang selanjutnya terakhir adalah menyusun laporan. Nah, struktur proposal penelitian di sini adalah sangat macam-macam bentuknya, bisa dilakukan dilihat di buku pedoman penelitiannya. Yang tadi juga sudah dijelaskan ada latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian dari bab 1, kemudian bab 2 itu ada tinjauan pustaka, bab 3 nanti ada desain penelitian, kemudian ada kerangka konsep, variabel penelitian, definisi operasional variabel. Nah, jika pada penelitian kesehatan itu bisa ada kriteria inklusi maupun kriteria eksklusi. Jadi kriteria inklusi itu adalah kriteria yang Bapak Ibu inginkan dalam penelitian Bapak Ibu. Bisa contohnya misalkan adalah jenis kelamin, usia, atau yang bersedia mengisi inform konsen. Yang keempat ada hipotesis atau dugaan sementara. Kemudian dari hipotesis disusunlah bab 4 analisis data maupun pembahasan, dan bab 5 adalah simpulan. Nah, ini terima kasih dari metode penelitian ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.